tetap kurang 2J ya. Lalu kalau ambil di 1, X-nya 1, Y-nya 1. Ini berarti 2I kurang 2J ya. Kalau 1 min 1, ini saya kira 1 jadi 2I juga, min 2J ya. Kalau di F min 2,1, ini berarti 4I kurang 2J ya. Ambil min 1,0, min 2I juga ya. 2I kurang 2J juga. F 22, 4I ya, kurang 2J. Ini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik ya. Coba Anda gambarkan sekarang, coba. Arahnya di titik itu arahnya gimana ya? Bikin Anda panah, berbentuk panah seperti yang tadi muncul bentuk panah. Ini nanti jadi kalau Anda bikin gini, ini X, ini ya. Jadi katakanlah di sini 1, ini 2, ini min 1, ini min 2, ini 1, ini 2 gitu ya. Ini min 1, ini katakanlah min 2. Jadi kalau titik 01 kan ini ya, 01 ini ya di sini. Lalu min 2, min 1, min 2, min 1 ini ya. Ada di sini ya. Lalu di 1, 1. Saya kira di sini ya. 1 min 1. Ini di sini saya kira ya. 1 min 1, min 2, 1. Kira-kira di sini. Min 1, 0. Kira ini, min 1, 0. Min 2, 1. Kalau min 2, oh min 2, 1 udah ya. Min 2, min 1 udah. Min 1, 0. Min 1, 0 sudah. 2, min 2. Ya, kira-kira di sini ya. Oh, ini 0 min 1 ini ya, 0 min 1 ini. 0 min 1 jadi titik di sini. Coba Anda gambar arah di titik-titik ini. Ada 7 titik ya, 7 titik. 0 min 1 di titik min 2 min 1. Titik 1, 1. 1 min 1, min 2, 1. Min 1, 0, 2, 2. Oke. Ini tadi nggak ada. Kok. Ya. Ada yang sudah selesai gambar? Contohnya gini ya, kalau di 0 min 1 kan di titik ini arahnya min 2J. Kalau min 2J berarti arah I-nya 0. Jadi arahnya di bawah gitu ya.
Ini Anda bikin panah di sini. Kalau di min 2, min 1. Nah, min 2, min 1 di sini. Min 2, min 1 arahnya kan min 4i. 4i min 2j kan. Jadi ini segini sini, jadi arah ke sini ya. Kira-kira gini ya di sini ya. Kalau di 1,1 di sini 1,1 kan min 2 2i ya, 2i min 2j. Min 2 ke sini. Arahnya ke sini ya. Jadi itu kira-kira ya. Ada min 2, kalau min ini kan jalannya lah min 2. Kalau di 1,1 kan min 2 2i min 2. Jadi kan harusnya dari sini diambil sejajar dengan ini ya. Kalau ke sini berarti sejajar di sini ya. Kalau di 1 min 1 di 1 min 1 1 min 1 kan 2 min 2j2 ya. Jadi sejajar saya kira jadi ke sini juga gitu ya. Ini. Kalau min 21 min 21 jadi dia min 4. 2 ini sejajar ini ya yang di sini. Ini ya. Kalau min 1 0 di sini titik ini min 2i min 2j tadi ya. Min 2 min 2 jadi sejajar ini ya. Jadi saya kira sini ya. Lalu di 22 di 22 ya kira-kira di sini titiknya ya. Dia 4 min 2. 4 min 2. Ya, jadi sejajar titik ini ya. Jadi kita kira-kira ya, ada yang belum paham? Ada bisa melihat polanya dari sini dengan mewakili beberapa titik kira-kira seperti apa bentuknya ini? Kalau melihat ini ada dua ini, ada 7 titik dengan 7 arah. Kalau kita perbanyak ini ya, ini juga bisa kita menggunakan komputer ya untuk memperbanyak. Nah kalau ini Anda perbanyak titik-titik ini kan, coba saya stop. Nah kira-kira bentuknya ini ya. Ini bentuknya, jadi alirannya bisa kelihatan arahnya ya. Jadi akan kemana ini akan cenderungan kemana ya. Jadi kelihatan, jadi medan arah dari medan vektor kita kelihatan ya. Itu maksudnya ya. Jadi kalau Anda perhatikan tadi di sini, sama halnya dengan di contoh ini. Kalau min setengah Y tambah setengah X, Anda juga lihat beberapa titik. Maka kira-kira ini, coba Anda perlihatkan betul nggak seperti ini nih. Ambil beberapa titik, maka apakah dia akan melingkar gitu ya? Ini kan melingkar, berputar ya. Berputar.
Jadi Anda beberapa titik ya untuk XY ya. Jadi kalau misalkan X-nya 1, ini kan Y-nya 1, ini min setengah I tambah setengah J. Ya, kalau di titik 10, 01 dan segala macamnya coba Anda ambil. Kalau di sini memang angka-angkanya dibuat 0,2, 0,4 ya, 0,2 atau itu pun saya kira tidak masalah. Ya, nanti Anda coba ya menggambar-gambarkan itu saya kira. Ini tapi kira-kira begitu gambarnya ya. Jadi Anda ambil titik XY lalu menggambar vektor kan Anda sudah tahu ya kalau misalkan seperti tadi di titik misalkan di titik F misalkan ini di 2 gitu ya, di 2,2 ini berarti 2 min I tambah C gitu ya. Jadi ambil Anda 22 ya, misalkan ini 2 gitu ya. Ini titiknya. Lalu kalau I min I tambah J berarti kan min I-nya kan di 1 X-nya min 1 ya. Jadi katakan ini di J-nya 1. Kan gambarnya kan vektornya kan ini nih ya. Tapi ambil sejajar ini berarti arah ke sana gitu ya. Arah ke sini gitu ya. Sejajar ini ya. Sejajar ke arah ini jadi gambar gini ya. Ada pertanyaan? Kelihatannya jelas ya. Oke, saya kira ini melalui medan vektor, ini kan kita bisa melihat ya, seperti, ya ini contoh di aliran pipa ya. Aliran pipa ya. Jadi, dari sini tentu kita akan ada persamaan aliran ya. Jadi kalau kita gambar akan seperti ini. Ini juga medan gravitasi ya. Ini saya kira ini medan gravitasi yang ini kan kita lihat di ruang ini. Jadi ini juga ada contoh untuk medan magnet. Saya kira banyak contoh-contoh untuk medan vektor ya. Di medan gaya, di medan magnet dan segala sebagainya ya. Ini bisa kita melihat kecenderungan ya, kecenderungan mengumpul atau dia menyebar ya. Contoh medan skalar ya, untuk medan skalar ini kalau temperatur itu misalkan min X kuadrat. Kalau ini temperatur, ini kan medan skalarnya ya. Jadi dari sini kalau kita lihat vektor gradien apa, itu bisa juga. Jadi kalau saya lihat vektor gradiennya apa, ini adalah min, ini yang medan skala kita tadi kan, ini kalau ini katakanlah F itu tadi ya, F kita, Fxy juga kan. Ini adalah min 2xi dikurangi 2yj gitu ya. Nah ini kalau mau kita gambar medan vektornya ini ya, medan vektor. Nah kalau apa medan skalar ini yang medan skalar artinya adalah yang bernilai tentu saja skalar gitu ya. Kalau ini kita gambar di setiap titik di R3 tapi terus diproyeksikan ke R2 bisa juga ya. Oke, ini gradien. Tadi gradien ya, saya sudah tadi ini gradien. Jadi kalau kita punya X, Y, Z dari suatu medan skalar, ini medan skalar ya. Maka ini kita sebut sebagai gradien vektor. Vektor gradien itu bisa disebut ya. Gradien ya itu sebetulnya ini sama. Jadi F ini df dxi tambah df dyj tambah df kaya. Jadi gradien dari suatu fungsi skalar itu kita sebut tadi medan vektor konservatif ya. Sedangkan fungsi skalarnya kita sebut fungsi potensial. Nah seperti dari suhu tadi kan ini fxy, txy, ini adalah medan skalar. Medan skalar yang kita sebut sebagai fungsi potensial ya.
Sedangkan vektor gradien itu kita sebut sebagai medan vektor konservatif. Contoh ini misalkan, ini kan medan skalar ya. Jadi vektor gradiennya apa? Ini kan turunkan terhadap X, berarti 2X kurang 3YJ. Ya. Jadi df dx di sini adalah 2X kurang 3Y. Ya. Sedangkan turunan terhadap Y itu sama dengan min 3X. Jadi inilah vektor gradien min 3XY ya. Jadi dapat kita katakan bahwa ini adalah medan vektor konservatifnya ya. Sedangkan fxy ini adalah fungsi potensial dari f. Ya. Jadi fungsi f ini adalah fungsi potensial dari f. Ya. Ya, saya kira ini Anda bisa berlatih. Nah, kalau misalkan fungsi ini saya kira bisa Anda kerjakan juga izinnya. Jadi A misalkan vektor gradien f, ini Anda tinggal gini aja lah, df dxy ditambah df dyj tambah df dzk ya. Jadi ini df dx-nya apa? Ini adalah yz cos x yz gitu ya, i. Ini ditambah df dy berarti xz gitu ya. xz cos x yz j. Ya, nanti ditambah kalau df dz berarti xy ya, cos x yz k gitu ya. Ini vektor gradien. Coba dikerjakan yang bagian B. Anda sudah dapat ini? Kalau yang B, vektor gradiennya apa ini? Halo? E pangkat Y cos Z I ya. Tambah apa ini? Ini kok nggak ada yang ini nih? Apakah ketiduran ini seperti ini? X. E. Apa? X kali E pangkat Y cos Z. J. Ya, J ya. Min. Tambah? Min ya. Ya, min. X E pangkat Y sin Z. K. Ini dari siapa ini? Novan. Novan, oke. Paham ya? Oke. Coba kita lihat apa itu divergensi dan kurul ya. Jadi divergensi, apa itu divergensi? Kalau fxyz itu kita tuliskan, ini kan bernilai vektor ya, mxyz n yz pk itu ya. Jadi suatu medan vektor. Tentu saja mnp ini harus fungsi-fungsi yang mempunyai turunan pertama ya. Maka divergensi f itu adalah m itu terhadap x, n tambah, ini definisi ya, dn per dy ditambah dp per dz. Ya. Kur ini adalah turunan parsial p dy dikurang dn dzi tambah dm dz min dp dx j ya, dn dx kurang dm dyk. Ini latar belakang ini dari mana? Coba nanti kita lihat ini ya, seperti ini.
Lah, kalau saya perkenalkan operator gradien itu tadi, ini operator gradien, yaitu DXI tambah DYJ tambah DZK. Jadi, divergensi dari F itu sebetulnya adalah hasil kali titik dari operator ini dengan F. Ya, jadi coba kita lihat F tadi kan MI MXYZ ya, tambah NJ tambah P tadi ya, PK. Ya, atau ini kan sering kita bisa juga kita tulis ini sebetulnya M N P ya, ini total vektor ya. Lalu ini operator, ini kan berarti kalau kita tulis ini di DX, di DY, di DZ itu ya. Nah, berarti kalau vektor operator gradien ini di hasil kali titik dengan F, ini kan berarti ini ya, di DX kali P ya, di DX M itu ya, ditambah kan D N D Y, itu tadi makan dapat ya, ditambah D P DZ itu ya. Nah, jadi ini ya, ini adalah divergensi tadi ya, divergensi. Coba Anda tunjuk ini, hitung ini kurl. Kurl itu berarti hasil kali silang ya. Masih Anda ingat hasil kali silang? Berarti ini kalau ini IJK ya, IJK. Ini di DX, ini di DY, ini di DZ ya. Ini M, ini N, ini P. Kalau kita ini kan untuk hasil kali silangnya. Coba ada hitung juga gimana nih? Untuk I, coba ya. Kalau I, ini berarti DPDY ya. DPDY dikurangi DNDZ ya. Ini kurang J ini. Kalau di J, ini kurang berarti ya. Kalau J berarti di PDX ya. Di PDX dikurangi di MDZ ya. Ini ya. Lalu untuk K. K berarti di NDX. Di NDX dikurangi di MDY. Ya, ini ya. Jadi kita lihat bahwa divergensi dari suatu medan vektor itu adalah medan skalar ya, berbentuk skalar. Sedangkan kurl dari suatu medan vektor merupakan suatu medan vektor. Paham ini ya? Jadi kalau Anda diminta untuk menentukan divergensi dan kurl mesti bisa. Ada pertanyaan di sini? Oh, mau nanya Pak. Ya. Boleh tahu nggak Pak terkait maknanya gitu Pak? Makna dari div F sama curl F. Ya, nanti berikutnya kita lihat. Oh, berikutnya. Oke, siap Pak. Ya. Ini dulu yang penting ini tahu dulu kan itu.
Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau begitu kita lihat coba artifisisnya dari divergensi ya. Divergensi. Oh ini agak kalau negatif itu negatif mengumpul ini salah jadi sama. Jadi mengumpul ke dalam ya. Mengumpul ke dalam. Nah, kalau saya misalkan F itu F yang kita tadi ya, F itu menunjukkan medan kecepatan dari suatu fluida itu ya. Misalkan itu ya. Misalkan F besar F. Ini misalkan ini medan kecepatan fluida. Ini tentu saja bernilai vektor ya. Maka divergensi dari F pada titik P misalkan divergensi F pada titik P itu adalah mengukur tendensi ya. Tendensi dari fluida, apakah itu dia akan menyebar atau menjauh ke P atau mengumpul ke P. Ini akan tergantung nilainya apakah positif atau negatif gitu ya. Kalau positif dia akan menyebar itu ya. Menyebar itu divergensi positif. Menjauh. Jadi kalau tadi gravitasi yang kita lihat ini sifatnya kalau yang tadi di sini ini adalah mengumpul ya. Mengumpul. Nah, kalau dia negatif itu mengumpul, kalau positif itu akan menyebar ya, menyebar. Sedangkan kurl, Anda lihat kurl itu, tadi kan itu bernilai vektor ya, itu kan bisa kita melihat arah ya, arahnya. Arah kemana ini atau berputar paling cepat itu bisa akan terlihat melalui nilai dari kurl dari F itu ya, karena dia bernilai vektor ya. Jadi kalau kita lihat nilai dari kurl itu akan mengukur kecepatan rotasinya ya, rotasi. Jadi tentu saja ini bisa kita lihat sebetulnya arah rotasi itu bisa Anda menggunakan seperti pakai itu ya, jari apa ini, jempol tangan itu ya. Jadi arahnya akan bisa kelihatan. Contohnya ini ya, coba Anda lihat. Kalau F ini X, ya Anda mungkin bisa menghitung ini ya untuk divergensi F itu ya. Divergensi F ini akan dapat ini ya, sebesar ini. Anda perhatikan ini untuk nilai X dan Y ini akan negatif ya. Akan negatif untuk setiap X, Y ya.
Coba Anda tunjukkan ini, bisa Anda menunjukkan ini? Jadi di F di sini Anda nanti akan tulis dari D, dx dari X per X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 3/2 gitu ya. Ditambah D, dy dari Y dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 3/2. Coba Anda hitung apakah memang sama dengan ini? Ini gambarnya keliru juga ini ya. Kan kalau negatif maksudnya dia ke dalam ya, mengumpul. Seperti ini ya. Nanti coba Anda gambar ya, gambar. Nah, coba lihat ini untuk kurl gitu ya. Jadi kurl tadi itu arti bisnisnya adalah menunjukkan kecenderungan partikel untuk berputar di titik P pada sumbu arah yang ditunjuk oleh medan vektor tersebut. Jadi ini mungkin Anda sudah pernah untuk belajar untuk menentukan arah ginnya. Ini seperti tangan jempol gitu ya. Jadi kalau diputar ini akan mengikuti ke sini ya. Aturan tangan kanan. Jadi arah gerak rotasinya itu mengikuti aturan tangan kanan. Nah, kecepatan rotasi ini bisa kita hitung dengan nilai dari panjang dari kurva F itu ya. Jadi kalau F-nya tadi M ya MI tambah NC katakan PK ini kan P di sini F di sini panjangnya adalah ini ya. M kuadrat tambah N kuadrat tambah P kuadrat gitu ya. Ini menunjukkan kecepatan rotasi ya. Rotasi. Atau perputaran. Gimana, cukup jelas? Ada yang belum jelas? Pak, jadi untuk masalah core ini jadi seolah-olah kayak teori tangan kanan aja. Ya itu teori tangan maksudnya untuk menentukan arah gerak gitu ya. Untuk Ya, arah gerak. Oh, maksudnya contoh aplikasinya seperti itu ya Pak? Kalau core. Ini menentukan arahnya, arah rotasinya ya, gerak rotasi. Oh, nilai B-nya gitu ya Pak? Bukan nilai, arahnya, arah. Kalau nilai kan kecepatan rotasi nilainya ini ya, tapi arah. Oh. Jadi kalau misalkan ini kan bergerak ke sini berarti kan ke atas ya. Kalau ini kalau berarti ini arah ke atas ya. Ya Pak. Oke. Ini contoh misalkan kalau F-nya YI ya ini hanya I aja ya. I berarti di sumbu X ya. Kalau sama dengan min K ini X IJ-nya 0 ya. Kalau yang di sini tadi JK-nya 0.
Ini arahnya ya, arah. Ini lagi contoh saya kira ini X. Cuma tadi agak contoh di sini tadi, X ya, ini min ya. Ini jadi Anda juga bisa menghitung apa? Coba Anda hitung ini. Apa kurul dari F ya. Baru Anda menggambarnya sama seperti tadi ya. Coba Anda hitung kurul dari F ini coba.
Ya, untuk menggambarkan barangkali agak sulit. Nanti Anda bisa, yang penting sederhana Anda bisa gambar. Anda bisa menggunakan Maple saya kira ya. Kalau ada nanti punya software Maple, Anda bisa coba untuk menggambarkan ini saya kira supaya Anda bisa melihat lebih teliti dan lebih baik gitu ya. Kalau hanya plot-plot begitu mungkin tidak begitu bisa kelihatan secara utuh ya. Coba kita nomor B, coba B ya. B dan C. Coba yang B. Lalu yang nomor 2 ya. 3 coba. Siapa yang dapat B? Buat kurnya buat div-nya 2e pangkat x cos y plus 1 bukan Pak? Dengan siapa ini? Ulul Pak. Belum ya, oke. Divergennya tadi berapa? F 2e pangkat x cos y plus 1. 2e pangkat x plus 1. Cos y. Kalau kurnya aku dapat 0 Pak. Kurul F sama dengan 0. Iya Pak. Ada yang dapat lain dari sini? Saya kurnya dapat 2e pangkat x sin y Pak. Oh, ini 2. Ulangi, dengan siapa tadi ya? Oke siap Pak. Tapi nggak tahu benar atau enggak Pak. Ini mau bandingkan aja dulu, kita coba jawaban yang berbeda. Case-nya berapa tadi? 2e pangkat x sin y. Sini. Ada yang lain? Pak. Siapa? Odi Pak. Odi gimana Odi? Odai. Saya kurulnya dapat
0, 0, 2E pangkat X sin Y. 0. Oh, berarti I-nya 0 maksudnya ya? Ya. Ini yang ada apa? 2E pangkat X sin YK. E pangkat X sin YK. 2E pangkat X sin YK. 2E pangkat X, oke. Lo yang ini tadi si Kesia ini apa arahnya ini apa ini? 2E pangkat K, sin Y. Pak. K, K. Oh, K. Karena ini kan vektor ya. Coba kita lihat kalau begitu ya. Kalau di Vergen F itu kan ini tadi kan DF DX tambah DF DY ya. F tambah DF DZ ya. DF DX-nya apa ini? E pangkat X. E pangkat X cos Y ya. Ditambah DF DY E pangkat X cos Y ya. DF DZ 1. Ini benar ya? Kalau ini semua benar ini ya. 2E pangkat X tambah 1. Sekarang kalau kurl determinan ini tadi ya I K ya. Ini ada DDX, DY, ini DDZ ya. Lalu ini kan E pangkat X cos Y. Ini E pangkat X sinus Y. Lalu ini Z ya. Ini berarti untuk arah I. Kalau arah I berarti DY, DZ. Itu berarti 0 ya. Baru DDZ dari E pangkat X sin Y. Ini 0 juga untuk I saya kira ya. Dikurangi untuk arah J. Kalau J berarti DDXZ ini 0 juga. Ini untuk J ya, DZ pangkat ini 0 juga ya. Ditambah yang arah K. Kalau K berarti DDX pangkat dari jadi E pangkat X saya kira ya. Sin Y dikurangi DDY cos, jadi tambah ya E pangkat X sini. Ya 2, ini saya kira betulnya. Tadi siapa yang dapat 0 tadi? Kenapa dapat 0 semua? Saya Pak, tadi aku lupa turunan kos kan negatif sini gitu. Terus jadi nggak jadi plus ya. Jadi kurang ya. Ya Pak, Kurang salah jadi di sana. Oke. Itu dimaklumi kalau itu ya. Oke, coba 2A. Medan vektor bukan Pak. Medan vektor bukan Pak. Dengan siapa ini? Ulu lagi Pak. Kamu bisa ini di share. Bisa apa Pak? Bisa ditulis di papan? Enggak Pak. Kenapa? Enggak punya itu? Iya. Oh. Atau kamu ini sudah selesai dikerjakan? Cuma itu aja sih Pak. Kayak yang teori aja kan grad F tuh akan menghasilkan medan vektor. Terus dari kurul juga kan akan menghasilkan medan vektor juga. Jadi hasilnya medan vektor lagi Pak. Ya maksudnya harus diperlihatkan kan dengan ini. Soalnya nggak dicatat atau gimana gitu Pak. Oh ini saya ke lagi ya. Maksudnya diperlihatkan dengan ini.
Ada yang sudah dapat? Vektor 0, Pak. Vektor 0? Iya. Coba bisa diperlihatkan nggak? Jadi medan vektor tapi 0. Yang A kan, Pak? Iya, yang A. Ah. Bisa ditunjukkan nggak gimana bentuknya? Ya bisa sih, Pak. Coba.
Ya, vektor tapi nol ya. Oke. Ini tidak ada yang salah ya. DY, DZ, DZ, ini. DX, DZ, oke ya. Nah, coba nanti Anda perhatikan, coba ini siapa tadi ini ya? Odi, Pak. Odi ya, oke Odi ya. Coba ditarik dulu oke. Ya, kalau ini kita lihat kan ini pasti kurul ini pasti dalam medan vektor ya. Medan vektor. Kalau ini divergens dari ini pasti medan skalar ya. Kalau dilihat dari situ ya. Ini gradien dari divergensi F. Ini pasti apa ini? Medan vektor ya? Betul ya? Iya, Pak. Nah, coba dengan cara yang sama dengan tadi, coba Anda tunjukkan ini bahwa ini nol ya, nol ini. Divergensi dari kurul F itu sama dengan nol. Siapa yang bisa A?
Ada yang sudah mencoba A? 0, Pak. Coba. Siapa ini? Novan, Pak. Coba Nopan. Oke. Airnya udah kelihatan belum ya, Pak? Udah ya? Udah. Udah, oke. Tadi itu soalnya apa ya? Div curve ya. Div curve. Aduh, tulisan saya. Ya udahlah ya. Dengan 0 ya. Oh ya, bentar. Di sini dulu deh. Dengan F, dengan M, I. Tuh, bentar. Do DX. Itu M, P. Oke. Ya, betul ya, sama dengan 0. Oke. Ya. Saya tarik, Pak. Udah, Pak. Ya, oke. Ya, sudah betul. Oke. Coba yang B. Ada yang mau coba B?
Siapa yang Raisa ada ini, Raisa? Raisa Izania. Ya, Pak. Oh, ada? Kenapa, Pak? Ada tadi ada? Ada apa, Pak? Kamu bisa B nggak B? Nyoba? Belum selesai, Pak. Belum selesai? Oh, lagi dikerjakan? Masih nulis yang 3A. Oh, 3A. Oh, oke. Alminatus. Iya, Pak. Coba. Saya belum nyoba, Pak, yang masih nulis yang kan tadi. Oh, baru menulis yang A. Iya, Pak. Kok sama dengan Raisa kamu ya? Iya. Lagi bersama-sama dengan Raisa sekarang enggak? Enggak, Pak, enggak. Kalau Resti gimana, Resti? Belum juga, Pak. Belum. Tapi sudah paham. Lagi ini sih ditulis ulang yang tadi apa? Oh, di A. Aditya? Saya juga belum, Pak. Oh, belum. Michelle, Gracia. Iya, Pak. Gimana coba? Saya nggak bisa nulis dan memang belum sih, Pak. Nggak bisa menulis. Iya, di papan ini nggak bisa, Pak. Oh, tapi udah selesai kamu kerjakan. Belum juga sih, Pak. Oh, bisa juga dipoto kalau udah selesai. Yang lain aja deh, Pak. Kenapa kok langsung bisa yang lain aja? Biar cepet gitu, Pak. Kalau nunggu kan lama. Oh, bukan masalah cepat tidaknya. Harisma? Ini yang ada 36 orangnya. Ada yang keluar masuk berarti ya tadi 40 ada. Sekarang 36. Pak, mau nanya, Ya? Pak. Ya? Itu kan F kecil berarti skalar ya, Pak? Kalau di situ. Yang mana? Yang di nomor 3 itu kan contohnya yang F kecil itu skalar gitu. Yang B? Iya, yang B. Iya, divergensi kan? Ya, divergensi bukannya terhadap vektor ya, Pak? Divergensi F. Iya, F itu kan F itu medan skalar. Iya, divergensinya medan skalar emang bisa, Pak. Divergensi bukannya terhadap medan vektor dioperasikannya. Divergensi itu. Coba sebentar saya cek dulu ininya ya. Kelihatannya ada salah itu ya. Oke.
Oh, itu cool gradient F ya. Itu cool dari gradient F ya. Ini ada salah tulis. Ini ini grad F ya. Oh, ini tadi sudah kamu kerjakan dia. Iya, ini Pak, tadi yang 2A. dapatnya 0 ya? Iya. Iya, udah dapat ya. Ada pertanyaan di sini? Ya, ini saya kira gradien F, tapi tadi ini sudah ditunjukkan ya di bagian A ya. Kan sama dengan 0 tadi dapatnya ini di A ya. Oke, saya kira sudah relatif paham ya. Jadi, coba kita lanjut dengan sedikit tentang bagian berikutnya ya. Coba kita masuk dengan integral garis ya. Saya kira integral Anda sudah paham, jadi ini saya kira tidak susah untuk memahami bagaimana kita mendefinisikan integral. Integral garis ini kita akan bahas di topik ini, integral garis di bidang dan di ruang ya, di ruang. Tapi konsepnya sama sih, jadi tinggal perluasan ke ruang ya. Jadi sebetulnya kalaupun diperluas ke R yang lebih tinggi kan ini R2, R3 atau ke R4 saya kira sama aja ya. Konsepnya kan sama. Anda telah belajar dulu di tingkat 1 ya, integral tertentu, integral A, B, fx, dx ya. Jadi ini akan kita perumum untuk, kalau sebelumnya kan ini kan segmen AB itu di selang tertutup AB ya. Bagaimana kita untuk menentukan integral AB fx dx. Jadi kita tahu juga bahwa kalau F itu kontinu pada selang tertutup AB ini pasti dia terintegralkan ya. Tapi meskipun tidak kontinu masih memungkinkan integral itu tetap ada ya. Karena bagaimanapun fungsi-fungsi yang kita jumpai itu sebetulnya kebanyakan tidak kontinu ya. Kebanyakan tidak kontinu. Agak jarang yang kontinu malah ya. Jadi selalu tidak kontinu. Kontinu hanya sepotong-sepotong gitu ya. Nah, nanti akan kita coba untuk menentukan integral AB ini pada suatu segmen garis, di mana garisnya ada di bidang, dan juga nanti kalau ada garisnya di ruang ya. Garis di ruang saya kira Anda mungkin bisa juga membayangkannya kalau garis di ruang. Kalau garis di ruang itu seperti, kalau per itu juga, kalau itu anggap per itu kecil gitu ya, garis, segmen garis. Jadi itu ada di ruang dia ya. Jadi dia berputar tapi terus dia ada di dalam ruang ya.
Kalau segmen di bidang saya kira Anda sudah sering juga melihat itu saya kira ya. Ini kan integral AB FXD dulu juga cara untuk mendefinisikan integral AB FX itu kan kita bentuk juga partisi-partisi gitu ya, partisi-partisi sehingga integral AB ini limit ini jumlah Riemann ya. Jadi AB sama dengan FX, integral AB FX sama dengan limit. Kalau kita ambil titik sebarang pada partisi-partisi yang kita ambil, maka ini bisa ditulis jadi jumlah Riemann sigma ya. Dari FX delta X I 1 sampai N partisinya menuju 0. Itu dulu ya yang Anda bahas di integral tertentu. Ya, ini konsep itu saya kira sama juga nanti kita lakukannya. Ini jadi di partisi-partisi juga gitu ya. Jadi nanti baru kita perumum ya. Jadi kalau kita lihat di sini integral fxy ds ya. C, integral garis dengan kurva C. Ya, kurva C. Yang misalkan dimulai dari titik A dan berakhir di titik B begitu ya. Jadi kurva, kita punya kurva di bidang atau nanti di ruang gitu ya. Dimulai dari suatu titik ke titik lain, kita akan melihat integral dari titik A sampai B dari fungsi tersebut. Katakanlah kalau di sini fxy gitu ya, fxy. Nah, kalau kita lihat integral ini kalau Anda perhatikan misalkan permukaan fxy ya seperti gambar di sini, ini kan permukaan ini permukaannya ya. Ini di sini ada permukaan dan kurva C, misalkan ini ada kurva C yang sudah diberikan ya. Jadi kita akan nanti mencoba untuk mengintegralkan fxy sepanjang kurva C kalau misalkan dimulai dari satu titik ke titik yang lainnya. Coba kita lihat ini juga bisa kita kalau kita kaitkan dengan misalkan sebagai massa, misalkan ini kawat C ya. Jadi kalau kita misalkan diberi rapat massa atau massa jenis fxy delta xy misalkan itu. Jadi dalam kasus ini kan kita juga bisa menentukan massa kawat itu ya. Oke, jadi bagaimana kita untuk menentukan integral garis? Jadi kalau misalkan kurva C itu diberikan dalam bentuk parameter ya. Saya kira ini kita lebih enak kalau menggunakan parameter ya. Ya, jadi ini lebih mudah saya kira daripada kita harus mencari hubungan antara X dan Y. Dan memang demikian ya, kalau berbagai masalah itu tidak selalu bisa kita tuliskan atau agak kompleks ya kalau kita mencari hubungan antara X dan Y. Saya kira akan lebih mudah dalam hal ini kalau misalkan persamaan itu, kurva itu dalam bentuk parameter. Jadi X-nya XT, Y-nya YT, dan tentu saja T itu antara A dan B misalkan ya. Nah, dalam kasus ini kalau misalkan bahwa turunan dari masing-masing X dan Y itu kontinu dan tak nol pada selang terbuka AB gitu ya. Orientasi positif itu sesuai dengan pertambahan titik awal pertambahan T ya. Jadi kalau misalkan T-nya dari awal terus lanjut dengan pertambahan T berikutnya gitu ya. Ini kita sebut ini berorientasi positif gitu ya. Berorientasi positif. Nah, kalau misalkan A-nya adalah titik T-nya tadi A dan BA, maka tentu saja titik awalnya adalah XA dan YA ya, ini XA YA. Ini titik pangkal. Dan misalkan berakhirnya nanti di B, tentu di B, jadi B itu adalah XBYB gitu ya. Nah, ya seperti biasa kita untuk mendefinisikan pakai jumlah Riemann ya. Jadi kurva C itu kita partisi-partisi. Jadi kalau misalkan ini A P0 kita partisi, jadi P0 itu di A ya, di awal. Lalu nanti P1, P2 sampai dengan PN sama dengan B gitu di sini B. Maka dapat kita ini bahwa kita tuliskan bahwa integral sepanjang kurva C ini fxy ya. Jadi tentu saja ini nanti akan kita lihat
ambil titik-titik sebarang X, Y, dan Y itu di partisi kita ya, dengan delta SI. Delta SI itu panjang segmen dari antara partisi ya. Jadi kalau saya delta S0 misalkan dari S0 itu misalkan dari P1 ke P0 gitu ya. Jadi ini panjang kurva, panjang segmen itu ya. Jadi saya kira itu juga bisa kita hitung berdasarkan Pitagoras juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalkan ini kan XY ya, jadi DL delta X delta Y, maka panjangnya sigma ini kan bisa ditulis itu adalah akar delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat, kira-kira seperti itu ya. Misalkan ini kan, jadi kita lihat satu partisi ya, satu partisi. Ini kan delta SI misalkan, yang ada di partisi kita. Jadi kalau Anda lihat panjangnya ini kan bisa kita dekatin ya. Jadi panjangnya ini bisa kita aproksimasi lah misalkan ya. Aproksimasi. Jadi delta W ini adalah akar kuadrat dari delta XI dan delta YI ya. Jadi dapat ditulis di sini delta SI bisa kita aproksimasi misalkan. Artinya ini nanti kalau misalkan kita ambil partisi itu menuju ke 0 kan ini kan mestinya sama ya, karena bagaimanapun kurva itu adalah sambungan dari garis-garis lurus ya, sambungan dari garis-garis lurus gitu maksudnya, garis lurus. Jadi sesungguhnya tidak ada garis yang bengkok ya, cuma itu lurus, kalau dibuat kecil-kecil jadi lurus semua. Nah, ini delta WI ini kan jadi delta XI tambah delta Y kuadrat. Ini Pitagoras saja saya kira. Delta XI itu kan mengatakan ya delta itu kecil gitu ya. Jadi itu adalah X turunan X terhadap T gitu ya, kali delta T. Delta X jadi delta ini XI, delta TI sama dengan X absen T gitu ya. Jadi ini sebetulnya kalau sama dengan limit ini delta Y menuju 0 itu sama dengan ya. Sama halnya dengan delta YI, jadi ini sama saya kira. Jadi delta YI per delta T itu sama dengan ini. Kira-kira sama dengan turunan di titik TI gitu ya. Sehingga dapat saya tulis bahwa delta SI di sini adalah ini ya. Sama dengan ini. Sehingga integral kita kan bisa ditulis ini jadi F, nanti tinggal substitusi fungsi-fungsi parameternya dikalikan ini dan integralnya dan B gitu saya kira. Ini saya kira perhitungan biasa saja ya. Bagaimana, ada yang kurang jelas? Cukup jelas ya. Contoh misalkan saya kira ini, kalau Anda bisa diminta menentukan sepanjang garis kurva C ya, di mana di sini diberitahu bahwa C itu adalah persamaannya dalam bentuk parameter X sama dengan 3T, Y 4T, di mana ini 0 sampai 1. Saya kira kan ini mudah aja bahwa ini T-nya 01, masukin X-nya 3T, lalu Y-nya 4T, ya ini tadi turunannya di sini 3, Y ya, jadi dapat ini saya kira ya. Sehingga inilah hasil integral dari fungsi XY di ini sepanjang kurva. Ya, panjang kurva dari X sama dengan 3T, Y 4T, T-nya adalah 0 sampai 1. Kalau di ruang, jadi kita perluas di ruang kan bisa sama ya. Jadi kalau di ruang bisa kita perluas, jadi integral ini, jadi ini akan menjadi di ruang XT, YT, ZT, ini nanti X kuadrat, delta T, T-nya adalah A sampai B ya. Nah kalau misalkan kita diminta ini contoh, misalkan ini saya kira contoh, hitunglah massa kawat C yang diparameterisasi oleh ini persamaan parameternya Z sama dengan 4T. Coba Anda hitung.
Ya saya kira sama ya menghitung ini, jadi dapat kita ini 4T. Dapat ini saya kira ya. Saya kira ini masih coba ya, ini latihan ini coba ya. Hitung, saya kira ini mudah juga ya, hitung massa. Kira mudah juga. Tapi coba, saya kira bisa dicoba. Ya saya kira ini apa simpel, ini coba ini Anda hitung ya. Integral C ini saya kira Anda pasti bisa lah ini saya kira. X E pangkat Y ds itu ya. C adalah garis dari min 1,2 ke 11. Lalu ini juga C ya, Y dx tambah X kuadrat dy. C itu adalah garis pada segitiga ya. Garis pada segitiga dari 0-1 ke 4-1 dan 4-3.
Ya, garis dari 0, min 1, 4, 4 min 1, 4, 3 ya. Ini 4 ya. Jadi kalau ini misalkan ya, ini lebih mudah kalau kita lihat persamaan garis dalam bentuk vektor ya. Persamaan garis dalam bentuk vektor. Jadi ini saya kira bisa X, Y ini kalau Anda sudah belajar di matematika berapa ini? Matematika 1, matematika 2 ya. Matematika 2 kelihatannya ya. Matematika 2. Ini persamaan ini kan min 1, vektor min 1, 2, tambah T, 2 min 1 ya. Vektor arahnya kan 2. 2, 1 kurang 1, 2, 2, 1, 2 min 1 ya. 2 min 1 ya. Di mana T-nya di sini 01 ya. Ya, satu saya kira ya. Jadi di sini akan dapat X sama dengan min 1 tambah 2T ya. Ini kebersamaan garis ya. Y sama dengan 2 min T gitu ya. Oleh karena itu saya kira integral ini C X E pangkat Y ds itu bisa ditulis menjadi integral 01 gitu ya. 01 X-nya tadi apa? Min 1 tambah 2T ya. Min 1 tambah 2T E pangkat Y. Y-nya tadi. Y-nya adalah, kalau Y berarti 2 min T ya. DS. DS-nya berarti turunannya ini berapa ini terhadap TX? 2 ya. 2 kali 2, 4. 2 kuadrat, 4. Turunannya min 1 tambah 1 ya. Pangkat setengah DT. Ini saya kira Anda hitung ya. Nanti coba Anda hitung berapa gitu ya. Jadi ada kadang-kadang kita, saya kira akan lebih juga ya, kalau kita tetap dalam bentuk YDX atau DY ya. Seperti soal berikut ini saya kira ini juga Anda bisa juga ini langsung menuliskan itu ya. Persamaan masing-masing terhadap X dan Y ya. Oke, nanti Anda bisa coba itu ya. Ada pertanyaan di sini?
Ada pertanyaan? Coba videonya dibuka, kameranya di-on-kan. Gimana? Ada masalah nggak ini? Novan, gimana Novan? Belum Pak, masih aman sih. Aman ya? Oke, aman. Kalau aman paling tidak dapat B itu harusnya. Afdial gimana Afdial? Cukup aman Pak. Cukup aman ya. Kamu belum potong rambut ya? Iya Pak. Masih senang panjang-panjang? Nggak mahal perawatannya rambut? Arah gimana Arah? Kalau yang vektor tadi udah paham sih Pak, tinggal yang integral tadi paling kayak harus lebih belajar lagi. Integral mana itu? Integral garis? Iya Pak, masih ada bingung di situ. Bingungnya di mana tadi? Yang tadi sih Pak, yang pas awal-awal kayak los gitu kan, jadi kayak kesananya bingung gitu. Ya, ini kan baru sepanjang kurva ya. Sepanjang kurva. Yang penting Anda ingat persamaan garis, bagaimana menentukan persamaan garis di bidang dalam bentuk parameter ya, maupun di ruang itu ya. Saya kira Anda nanti lihat lagi bentuk persamaan parameter ya, untuk garis di ruang maupun garis di bidang ya. Kesia gimana Kesia? Kayak gitu Pak. Maksudnya kayak gitu gimana tuh kayak gitu? Ya ada yang paham tapi ada yang harus belajar lagi. Itu mah jawaban moderat itu, kalau itu ya ada yang paham ada enggak itu. Pak, izin bertanya Pak. Iya. Untuk 2 slide terakhir, yang slide kedua terakhir, sorry Pak, aku masih agak bingung tuh itu slide kedua terakhir. Integral garis. Iya, slide kedua terakhir yang tadi Bapak tayangkan. Apa itu, tentang apa? Yang apa tuh, yang kalau nggak salah tuh ada X sama dengan 3T dan Y sama dengan 4T itu, aku masih bingung tuh kenapa ada yang X-nya itu sama dengan T, terus Y-nya itu sama dengan 1, itu sih Pak. Yang kalau nggak salah slide-nya itu yang X sama ini? dengan 3T. Satu lagi Pak sebelumnya. Oh, sebelum. Ini? Oh, berarti satu lagi Pak. Lupa saya Pak. Ini? Kemana tadi ya? Satu lagi. Ini? Iya. Yang A ini Pak, betul Pak. Ya ini kan kita tahu, ini X3T, T-nya 01 kan? Iya. Jadi terus? yang saya bingungnya itu X-T-nya itu sebenarnya T, tapi Y-T-nya itu sebenarnya 1 gitu. Maksudnya dari mana itu parameterisasinya? Parameterisasi X-nya? X dan Y, iya Pak. Oh, ini apa? XT-nya 3T kok ini. Apa Pak? Sorry Pak. Ini 3T, ini salah tulis ini. Ini kan turunan 3. Iya Pak. Ini, tadi nggak perhatikan ini. Ya, ini 4T turunannya 4 kan? Iya Pak, betul Pak. Iya, nggak mungkin dah YT1 turunannya 4. YT-nya 1 dari mana Pak? Hah? YT-nya di sini sama dengan 1 itu dapat dari mana ya? Ini 4T ini harusnya salah tulis ini 4T. Iya Pak, itu. Kan nggak mungkin turunannya 4, YT-nya 1 kan? Nah, ini udah benar di sini kan? Di sini udah benar di sini. Ini udah benar. Oh, ini tadi nggak perhatikan ini ya? Iya Pak. Oh, ini sesuai dengan ini saja. Ini. Oke. Ya, ini salah tulis saja. Saya juga nggak perhatikan itu ya. Iya Pak, makanya saya dari situ sudah bingung Pak. Tadi kamu nggak ngomong. Kenapa nggak ngomong tadi? Apa tadi mau ngomong, cuma agak kurang yakin Pak. Siapa tahu kayak ternyata. Iya Pak. Oke, thank you. Tadi arah melihat itu nggak tadi arah? Iya Pak. Lihat nggak tadi seperti itu salah? Nggak sadar sih Pak.
ya makanya harus yang salah juga ya. Lain kali saya tulis salah-salah juga biar kalian memperhatikan itu loh. Oke, saya kira sampai di sini pertemuan kita ya. Kita lanjut hari Kamis ya. Selamat sore untuk semua ya. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.